Kardinal Robert Francis Prevost dari Amerika Serikat terpilih menjadi paus baru menggantikan mendiang Paus Fransiskus. Terpilihnya Paus Leo ke-14 ini disambut dengan sukacita oleh umat Katolik di dunia. Selain menjadi pemimpin gereja Katolik, Paus Leo ke-14 diharapkan dapat membawa harapan baru terutama mampu menjadi jembatan penghubung diplomasi internasional antara Vatikan dengan berbagai negara termasuk Indonesia. Dan untuk membahasnya sudah terhubung bersama kami, ada Duta Besar Republik Indonesia untuk Vatikan, Michael Trias Kuncahyono. Selamat sore waktu Indonesia, Pak Trias. Selamat sore, Mas. Selamat siang waktu Roma, Mas Victor. Baik, Pak Trias, sebelum terpilih menjadi paus, Robert Francis ini sempat menentang pemikiran bahwa wakil dari Amerika Serikat ini akan sangat sulit terpilih menjadi seorang paus begitu, dan terbukti untuk pertama kalinya seorang paus berasal dari Amerika Serikat begitu. Bagaimana komentar Anda, Pak Trias? Ya, itu perkiraan itu beredar di mana-mana. Karena ada semacam anggapan yang tabu dari Amerika. Tapi kan anggapan kita itu, dan sebenarnya kan tidak demikian. Barangkali memang belum waktunya ada paus dari Amerika. Tapi kita tahu bahwa paus Leo 14 ini ya, yang dunia Kardinal Francis Prevost ini lahir di Amerika, dan dia banyak berkarya di Amerika Latin. Karena itu dia memiliki dua warga negaraan Amerika Serikat dan Peru, sehingga ya dari soalnya dia pintu masuk menjadi kardinal. Dan saya rasa anggapan bahwa Amerika itu tidak bisa, ya anggapan kabar aja. Yang tadi saya sampaikan mungkin memang belum waktunya. Saatnya tiba itu ada waktunya. Ada katakan ada saatnya menanam, ada saatnya menuai, ada saatnya malam, ada pagi. Ya itulah yang terjadi. Sekarang saatnya Amerika. Ya. Pak Trias, ini sebelumnya kita tahu bahwa beberapa waktu lalu saat prosesi pemakaman mendiang Paus Fransiskus, Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini datang menghadiri, bahkan sempat duduk di barisan pertama kala itu begitu. Pak Trias melihat pertemuan Donald Trump dengan beberapa petinggi negara di sana di Vatikan langsung. Apakah terpilihnya Paus Leo ke-14 yang berasal dari Amerika Serikat ini akan mempengaruhi hubungan diplomasi antara Vatikan dengan Indonesia ke depannya? Menurut Pak Trias bagaimana? Ya, tentu menurut saya tentu begini. Peran Vatikan itu kan membawa perdamaian ke seluruh dunia. Itu pesan yang harus dibawa, misi yang dibawa oleh paus, siapapun pausnya. Sekarang Paus Leo ke-14, ya, apalagi dengan namanya Leo itu. Ya. Jadi kedamaian seluruh dunia. Maka saya rasa juga itu yang akan disampaikan, diusahakan ke seluruh dunia. Maka kita ingat, karena itu kita ingat apa yang dilakukan oleh Paus Fransiskus lalu. Paus Fransiskus sebagai Pope for Peace, Pope of Peace, karena usaha untuk mengusahakan perdamaian di mana-mana gigih dilaksanakan. Dan saya rasa Paus Leo ini pun demikian, ya. Karena kalau sejarahnya Paus Leo 13 itu juga, Paus Leo 1, 13 juga dicatat sebagai seorang diplomat yang ulung juga, yang bawa perdamaian. Karena yang paling penting menurut saya misi kepausan itu adalah membawa perdamaian dunia, dan itu yang saya rasa akan disampaikan di mana-mana. Kalau Paus Fransiskus mengusaha perdamaian di Gaza Timur Tengah, kemudian juga di Ukraina, saya rasa juga demikian juga akan dilakukan oleh Paus Leo ke-14. Mungkin hanya caranya yang berbeda, saya rasa demikian. Ya, Pak Trias, kalau kita ketahui bahwa hubungan diplomasi antara Indonesia dengan Vatikan ini, karena Vatikan ini berbeda hubungannya dengan duta-duta besar kita di negara-negara lain, begitu ya, ada hubungan diplomasi antara bidang ekonomi, sosial, budaya, termasuk pertahanan juga ada. Tapi dengan Vatikan ini kalau kita tahu bahwa hubungan utama diplomasi antara Indonesia dan Vatikan adalah tentang dinamika gereja Katolik di Indonesia salah satunya. Tapi kita pengen tahu nih, Pak Trias, sejauh ini apa saja sih hubungan diplomasi antara Indonesia dan Vatikan yang sudah dilaksanakan begitu dan masih berjalan mungkin? Ya, Mas, terima kasih banyak. Yang perlu dipahami adalah pertama-tama seorang, misalnya hubungan diplomatik dengan tata suci, ya tata suci yang sebenarnya bukan Vatikan, ya, yang mempunyai kedaulatan itu tata suci. Ya. Kedaulatan tata suci itu diletakkan di atas Vatikan City yang punya wilayah geografisnya itu. Jadi maka hubungan diplomatik antara Indonesia dan tata suci itu yang benar. Itu sudah dimulai sejak tahun 50, tapi hubungan kedua negara sudah mulai tahun 47. Ya, yang pertama-tama harus dipahami adalah seorang nunsius, seorang duta besar Vatikan ke negara manapun, termasuk ke Indonesia, tugas pertama dan utama adalah mempererat hubungan antara gereja
di gereja universal dan gereja pusat dan gereja di lokal. Itu yang terjadi. Maka itu yang pertama-tama yang harus dilakukan, karena itu kita melihat Nunsius, diplomat duta besar Tata Suci Indonesia juga aktif mana-mana untuk mengunjungi gereja-gereja, karena tugas yang utama itu. Yang kedua, kemudian dengan pemerintah dan sebagainya. Karena yang sangat membedakan dengan hubungan diplomatik negara lain, di sini tidak ada masalah ekonomi, masalah politik, masalah pertahanan, sehingga sangat beda dengan hubungan diplomatik dengan negara lain. Karena Tata Suci Vatikan tidak ada persoalan ekonomi, tidak ada masalah politik, tidak ada masalah pertahanan. Tetapi tekanannya pada tadi saya sampaikan hubungan dialog antar agama, kebebasan antar agama, budaya, sosial, lingkungan dan lain sebagainya, itu yang kemanusiaan, itu yang menjadi titik berat hubungan kedua negara. Sehingga yang telah dilakukan selama ini tentu sudah banyak sekali dan terus berjalan. Juga soal budaya dan sebagainya. Kita lihat kemarin dulu ketika Paus Fransiskus mengunjungi Indonesia, ditandatangani di Istiqlal, deklarasi Istiqlal. Kita tahu deklarasi Istiqlal itu adalah bisa dikatakan turunan dari deklarasi Abu Dhabi yang menekankan, yang intinya adalah kita semua bersaudara, kita semua bersaudara, ya, fratuli tutti, semua bersaudara. Kalau kita semua bersaudara maka akan terjadi perdamaian. Dan deklarasi Abu Dhabi itu menjadi jembatan hubungan antara yang lebih erat lagi antara Katolik dan Islam, dan itu yang terjadi. Dan kemudian deklarasi Istiqlal pun demikian. Dengan penandatanganan deklarasi Istiqlal dan Abu Dhabi itu tentu itu jelas itu kan adalah usaha kedua negara Tata Suci dan Indonesia untuk lebih mengakrabkan hubungan kedua negara yang ada seperti ini. Kita tahu bahwa kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia pada waktu itu sangat berkesan pada Paus, dan setiap kali selalu diceritakan bagaimana Indonesia, bagaimana perjalanan Indonesia yang sangat mengesankan, dan beliau sampai sebulan kemudian masih dibicarakan soal itu. Dan ini masih terjadi. Kita di sini di Italia, di Roma, yang ada wilayahnya KBRI Tata Suci ini, ada sekitar 1765, hampir 2000 biarawan ada di sini. Nah itu kan bentuk realisasi dari hubungan diplomatik itu. Ada demikian banyak biarawan Indonesia yang ada di sini, yang berkarya, yang studi, dan ada yang ngurusi biara, ada yang sekolahan, ada yatim piatu, orang jompo, tapi banyak juga para pastor yang menduduki jabatan-jabatan penting dari kongregasi atau ordernya masing-masing. Ya, itu juga ada seorang pastor Indonesia yang berkarya di Tata Suci. Jadi itu adalah salah satu bentuk dari bagaimana ratnya hubungan diplomatik. Dan Indonesia itu saya rasa paling banyak sekarang makin banyak yang ada berkarya di wilayah di Italia. Karena saya katakan Vatikan Tata Suci karena wilayahnya mereka di seluruh gereja yang ada di seluruh Italia. Jadi itu yang terjadi di sini. Dan itu juga kami juga menjalin hubungan dengan baik dengan pihak Tata Suci kalau berkali pertemuan, dan sebetulnya kami sedang merencanakan untuk sebelum Paus Fransiskus wafat dan sakit, kita sedang merencanakan untuk mengadakan lebih mensosialisasikan, ada pertemuan mungkin seminar, mungkin diskusi, sosialisasikan deklarasi Abu Dhabi. Sedang kami rencanakan, tapi kemudian situasi bercerita lain. Jadi saya rasa itu yang sudah kami lakukan dan akan terus dilakukan untuk mempererat hubungan dua negara Tata Suci dan Indonesia. Yang bagi Tata Suci, terutama Paus Fransiskus kemarin, sangat mengagumkan Indonesia itu menjadi contoh bagaimana negara yang plural dalam suku, agama, bahasa sebagainya bisa bersatu. Karena yang selalu dikagumi adalah Pancasila, selalu dikagumi, selalu diomongkan, Bhinneka Tunggal Ika, satu hal yang selalu dikagumi dan dicontohkan untuk banyak negara yang lain. Jadi sesuatu hal yang sangat istimewa sebenarnya Indonesia dengan Tata Suci. Kira-kira itu, Mas. Iya, Pak Trias, saya ingin tanya, kalau Bapak tadi menyebutkan Nunsius ya, duta besar dari Tata Suci ini, memang hubungan diplomasinya terkait dinamika gereja Katolik antara Indonesia mungkin atau negara lain begitu. Pak Trias, bisakah Anda ceritakan selama ini bagaimana kondisi gereja-gereja Katolik di Indonesia di mata Tata Suci seperti apa? Apakah ada permasalahan-permasalahan yang masih sampai sekarang belum bisa diselesaikan atau seperti apa, Pak Trias? Pak Sektor, saya rasa sejauh saya tahu dan berkomunikasi dengan para pejabat di Tata Suci, tidak pernah bicara soal kondisi Indonesia, gereja-gereja yang tidak baik ya.
Karena ketika saya kan 14 tahun, 14 kali ketemu dengan Bapak Suci Fransiskus dan selalu bicara tentang hebatnya gereja-gereja Indonesia yang terus berkembang dan bisa hidup di tengah masyarakat yang plural dan hubungan baik dengan agama yang lain. Dan Islam yang merupakan mayoritas sudah bisa bertumbuh baik hubungan, saling terus Ya. memupuk persaudaraan, memupuk hubungan. Dan tidak sekalipun saya pernah mendengar bahwa keluhan atau keluhan atau kritikan tentang kondisi gereja di Indonesia. Ya, ini adalah kabar yang membahagiakan begitu ya, bahwa kondisi Gereja Katolik di Indonesia juga tidak pernah dinilai negatif di sana begitu. Pak, ini kan kita sudah menemukan dan sudah terpilih ya, dinobatkanlah Paus Leo ke-14 menjadi paus baru pengganti mendiang Paus Fransiskus begitu ya. Dan diharapkan ini membawa harapan baru bagi hubungan antara Vatikan atau Tata Suci dengan negara-negara lain begitu. Kalau Anda melihat sosok Paus Leo ke-14 jika Anda bandingkan dengan mendiang Paus Fransiskus, hal-hal apa saja yang Anda harapkan, warisan-warisan apa saja yang Anda harapkan ada dan bisa ditumbuh kembangkan oleh Paus Leo ke-14 selanjutnya ke depan? Ya, terima kasih. Sebenarnya jelas sekali yang disampaikan oleh Paus Leo kemarin, waktu ini ada gambarnya pidato pertama itu, menyatakan akan melanjutkan apa yang sudah direformasi gereja, apa yang sudah dilakukan oleh Paus Fransiskus. Menyangkut soal perdamaian, menyangkut soal lingkungan, menyangkut perhatian pada kemanusiaan, itu yang akan terus dilanjutkan ke pembaruan dalam gereja dan hubungan dengan negara lain. Saya rasa akan terus dilanjutkan reformasi pembaruan itu tentu dengan cara dan gaya atau style Paus Leo ke-14 sangat berbeda dengan Paus Fransiskus. Tetapi pada intinya akan terus melanjutkan ditambah dengan misi baru dari Paus Leo XIV sesuai dengan namanya Leo ya, dan akan menekan kepada keadilan sosial, kemudian kemanusiaan, ketidakadilan, membela keadilan, tentu juga mendorong perdamaian. Kalau Paus Fransiskus kemudian kemarin juga mendorong perdamaian Timur Tengah dengan Gaza, Ukraina, saya rasa itu juga akan terus dilakukan karena tadi saya sampaikan dengan mengambil nama Leo itu tentu pertimbangan adalah Leo yang dulu, semangat Leo yang sebelumnya dari 1 sampai 13 yang mendorong perdamaian dunia itu akan selalu dilakukan. Jadi saya rasa tidak akan jauh dari yang dilakukan oleh Paus Fransiskus ditambah dengan misi baru atau penyempurnaan atau penambahan-penambahan yang sudah atau melengkapi yang sudah dilakukan oleh Paus Fransiskus dan tadi saya katakan dengan gaya baru kan ini Paus dari Amerika tentu dengan gaya Amerika akan sangat berbeda. Kemarin Amerika Selatan, sekarang Afrika Latin, meskipun Paus Leo itu juga bagi masyarakat Peru juga dianggap sebagai dari Peru karena punya warga negara Peru juga. Jadi tentu akan sangat menarik ini kan dari Amerika, dari luar Eropa pasti akan melihat dunia pinggiran kan banyak karya di Peru seperti Paus Fransiskus yang di Argentina, jadi akan berikan lebih pada negara-negara berkembang dunia yang di pinggiran ya. Tapi juga karena darahnya juga Italia, Perancis dan Spanyol itu ada darah Eropa juga. Ya tentu juga menurut saya juga akan dengan namanya Leo itu tadi akan berikan perhatian penuh pada Eropa yang mengalami penurunan. Saya kira gitu kira-kira. Ya, Pak Trias, ngomong-ngomong Ya. nanti Paus Leo ke-14 ini kira-kira akan direncanakan akan menyambangi Indonesia atau tidak nih? Apa nanti akan diupayakan? Ya, semoga aja dulu pernah mengunjungi Papua kan, ada 3 kota dulu pernah mengunjungi Papua ketika jadi pemimpin Agustinian ya, Ordo Agustinian. Ya kita berharap aja, tapi kan karena barusan kita September lalu ya, dulu kita menunggu 35 tahun untuk datangnya seorang paus ke Indonesia, Paus Paulus II lalu Paus Fransiskus ya. Banyak negara yang berharap dapat dikunjungi. Ya banyak negara dan kita kemarin tidak ada berkah dapat dikunjungi. Sehingga kemungkinan besar ya kita hanya bisa berharap saja. Kalau kemudian datang lagi tentu
sebuah berkah juga ya. Tapi kapan, tapi saya tidak tahu. Kita hanya bisa berharap saja. Kita nantikan kehadiran Paus Leo ke-14 di Indonesia. Pak Trias, Ya. terakhir, jika dari Tata Suci memang berharap bahwa Gereja Katolik ini berkembang di seluruh negara termasuk Indonesia. Kita tahu bahwa Indonesia mayoritas masyarakatnya memeluk ajaran Islam begitu. Ini artinya ketika ajaran Katolik tumbuh dan berkembang di Indonesia, berarti pemerintah Indonesia mungkin melalui kedutaan besar juga akan turut mendukung hal tersebut untuk hal-hal dengan tujuan dan maksud memperbaiki perdamaian atau kekeluargaan di Nusantara. Pak Trias, Iya, komentarnya tentu seperti apa? itu yang saya sampaikan, Paus Fransiskus sekagum karena toleransi di antara kita. Ya kalau ada letupan sana sini sesi wajar-wajar dan harus overall keseluruhan ada hubungan yang baik antar umat beragama di Indonesia. Nah itu yang dicontoh, yang selalu dicontohkan oleh Paus Fransiskus lalu. Saya rasa Paus Leo pun yang pernah datang ke Papua tahu persis tentang kondisi Indonesia. Sehingga itu akan terus, harapan kita akan terus membangun, memperkaya, meningkatkan perdamaian di Indonesia dan hubungan kedua negara. Saya rasa begitu. Baik, terima kasih banyak atas perbincangan hangatnya kali ini ya, Pak. Terima kasih banyak Duta Besar RI untuk Vatikan, Bapak Michael Trias Kuncahyono. Sehat selalu, Pak. Amin. Terima kasih banyak. Sama-sama.